Injil Barnabas dan tudingan Injil palsu, masuk kurikulum SMA. Pada video saya yang terdahulu, yang berjudul Injil Barnabas, Kitab Tanpa Umat Penganut, yang ditolak umat Kristen, antara lain saya mengemukakan bahwa ada perbedaan perspektif antara kalangan umat Kristen dengan kalangan umat Islam sehubungan dengan Injil. Kalangan umat Kristen memiliki perspektif dan mengimani bahwa Injil ditulis oleh 4 orang penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Perspektif ini berbeda dengan perspektif umat Islam maupun perspektif versi Injil Barnabas, yang mengemukakan Injil sebagai suatu kitab yang diturunkan secara langsung dan sekaligus dalam bentuk kitab yang diberikan kepada Yesus melalui malaikat Jibril. Mari sama-sama kita simak cuplikan video-video terkait. Jadi saya mau katakan kalau anzala itu artinya turunnya sekaligus tanpa tahapan, tidak ada proses kemudian dalam waktu turunnya. Tapi kalau nazzala yunazzilu tanzilan, maka diturunkannya tidak sekaligus tapi bertahap turunnya. Jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Ke Ali Imran dulu ayat ketiga. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Ketika Allah mengatakan kemudian Alkitab, yakni Al-Quran di sini, maka disebutkan dengan kalimatnya kemudian nazzala. Nazzala alaikal kitab. Muhammad, Allah turunkan kepadamu Al-Quran secara bertahap. Beda dengan Taurat dan Injil. Wa anzala Taurat wal Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Silakan lihat. Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Langsung 10-10-nya. Nggak pernah dicicil. Datang kemudian ke Bukit Tursina, begitu datang ke sana, datang bawa wahyu. Allah telah turunkan kepada saya di Bukit Tursina. Wattini waz watu risinin. Tursina. Naik kemudian ke sana, turun, bawa semua perintah Tuhan. Ada berapa? 10 perintah Allah dalam lauh. Sampaikan. 1, begini. 2, begini. 1, kerjakan sholat, sembah Allah, esakkan Allah, jangan berzina, terus sampai dengan ke bawahnya. Jangan membunuh, jangan mabuk, sampai selesai 10-10-nya. Rinci, selesai. Nabi Isa dapat Injil sekaligus. Nggak ada tahapan-tahapan. Makanya nggak pernah ada sejarah mengatakan hari ini turun 1 ayat pada Nabi Isa, besok turun lagi. Tidak, semua turun sekaligus perintah-perintahnya, karena meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut, penulis Injil Barnabas, yang memang syarat dengan konsep-konsep Islam, menyatakan bahwa Yesus menerima kitab yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril, sebuah kitab yang laksana kaca berkilauan. Pada pasal ke-10, ayat ketiga, dalam Injil Barnabas, antara lain dikemukakan, maka dipersembahkanlah kepadanya oleh malaikat Jibril sebuah kitab, laksana kaca yang berkilauan. Itulah Injil asli yang diterima Yesus, menurut Injil Barnabas. The brother said we have a problem with gospel of Matthew, Mark, Luke and John. We want gospel of Jesus, peace be upon him. We Muslims believe in the Injil, the gospel, the Wahi, which was given to Isa alayhi salam. What we have in the Bible, the 4 canonical books, the first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke and John, they do not know who the author is. So they say it's the gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to Luke, gospel according to John. What we Muslims believe is gospel according to Isa alayhi salam, gospel according to Jesus, and there's no gospel. We believe in the Wahi, the revelation, which was revealed to Jesus, peace be upon him. What we have in the Bible is the books written according to Matthew, Mark, Luke and John, which we don't consider as prophets of God. When they get us the gospel according to Jesus, peace be upon him, we can analyze, but they don't have it. Dari cuplikan video terakhir yang baru saja kita saksikan, pembicara Zakir Naik secara tegas mengemukakan keraguan dan penolakan terhadap Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu bukan Injil Yesus, katanya. Hal seperti ini juga terjadi di Indonesia.
Di internet kita dapat menemui informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Tudingan bahwa Injil sudah diubah, atau tudingan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Yesus, dan pewacanaan Injil Barnabas sebagai Injil yang lain, tidak hanya ada pada media sosial, tetapi juga masuk dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum 2013. Berikut ini, saya tampilkan cuplikannya. Kitab Injil dan Kitab Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan, perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas. Kutipan tersebut terdapat pada bagian akhir di halaman 9, dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, untuk kelas 11. Sesuai dengan disclaimer yang dicantumkan, buku tersebut merupakan buku siswa yang dipersiapkan pemerintah, dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku tersebut telah memiliki ISBN yang jelas. Penulisnya adalah Mustahdi dan Mustaqim. Penelaahnya adalah Asep Nur Sobah dan Ismail. Pereviewnya adalah Evi Zahara. Sedangkan penyelia penerbitannya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah memasukkan tudingan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Yesus, dan mengemukakan Injil Barnabas sebagai Injil lain, sebagai materi ajar untuk siswa, adalah sesuatu yang tepat dan bijak? Bukankah materi ajar yang belum tentu benar, dan belum tentu sesuai dengan ajaran Islam tersebut, dapat mempengaruhi persepsi dan pola interaksi siswa beragama Islam yang diajar dengan siswa beragama Kristen atau Katolik? Apakah kalangan umat Islam mengakui dan mengimani Injil Barnabas sebagai Injil yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran? Bagaimana kalau ada isi Injil Barnabas yang tidak sesuai dengan Al-Quran? Pada video-video saya yang terdahulu di channel ini, saya pernah mengemukakan beberapa contoh ketidaksesuaian Injil Barnabas, yang mengindikasikan bahwa kredibilitas penulis Injil Barnabas patut dipertanyakan. Berikut ini saya tambahkan satu contoh, di mana Injil Barnabas tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, yaitu terkait dengan masalah poligami. Pada pasal 115 ayat 18 Injil Barnabas, antara lain dikemukakan, maka dari itu, hendaklah seorang manusia itu merasa cukup menerima perempuan yang dikaruniakan kepadanya oleh Allah penciptanya, dan hendaknya ia melupakan semua perempuan yang lain. Apakah hal tersebut sesuai dengan An-Nisa ayat 3 dalam Al-Quran? Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Selain soal kesesuaian Injil Barnabas dengan Al-Quran, hal lainnya adalah, apakah kalangan umat Islam benar-benar mengetahui dan yakin bahwa 4 penulis Injil bukanlah orang yang dekat dengan masa hidup Yesus?
Bagaimana kalau ternyata 4 orang penulis Injil tersebut tergolong sahabat, tabi'in, atau tabi-tabi'in, yang salaf terhadap Yesus, jika kita memakai terminologi dan kriteria Islam? Sehubungan dengan hal-hal yang telah saya kemukakan tersebut, maka saya mencoba membuat trilogi video tentang penulis Injil dan penulis Al-Quran. Video pertama, tentang 4 penulis Injil dan 4 penulis Al-Quran. Video kedua, tentang salaf, halaf, sanad, 3 konsep Islam yang perlu diketahui oleh non-Muslim, khususnya Kristen dan Katolik. Video ketiga, membahas bahwa terkait hidup Yesus, 4 penulis Injil itu salaf, dan sanadnya jelas, sedangkan 4 penulis Al-Quran itu tergolong halaf, dan sanadnya tidak jelas. Nantikan dan simak trilogi video tersebut di channel saya ini. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.